Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Istiqomah dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan minyak bumi. Yang pertama, proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan sisa-sisa tektonik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Karena asal minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan. Proses terbentuknya minyak bumi yang sangat lama menjadi alasan dari hal ini. Yang kedua, komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar atau sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah, karbon 1-4, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti karbon dioksida, oksigen, nitrogen, dan sulfur hidroksida, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang ketiga, proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung, oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan destilasi bertingkat. Prinsip destilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi match article. Fraksi minyak bumi dan manfaat minyak bumi. Berikut ini fraksi hidrokarbon dari minyak bumi dan manfaat minyak bumi untuk setiap fraksinya. Yang keempat, bensin. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting. Di Indonesia tersedia beberapa jenis bensin, misalnya Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya dalam mesin. Mutu bensin memiliki ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin menggelitik dan bahkan merusak mesin. Mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan atau oktan number. Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran normal heptana dan isooktana. Nilai bilangan oktan 0 ditetapkan untuk normal heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan ketukan
paling banyak, sedangkan nilai 100 untuk isooktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Sebagai contoh, satu campuran yang terdiri dari 25% normal heptana dan 75% isooktana akan mempunyai bilangan oktan 25 dibagi 100 dikali 0 ditambah 75 per 100 dikali 100 sama dengan 75. Jadi, pertamax dengan bilangan oktan 92 akan memiliki mutu bensin yang setara dengan campuran 92% isooktana dan 8% normal heptana. Secara umum, bensin mengandung alkana lantai lurus akan memiliki bilangan oktan lebih rendah dibanding dengan yang mengandung alkana rantai bercabang, analistik ataupun aromatik. Sebagai contoh, normal heksana memiliki bilangan oktan 25, sedangkan 22 dimetil butana memiliki bilangan oktan 92. Fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan kurang dari 70 yang tergolong relatif rendah. Oleh karena itu, pada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk kenaikan bilangan oktana. Yang pertama, mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang dari proses reforming. Yang kedua, menambahkan hidrokarbon alisiklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin. Atau yang ketiga, menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Zat anti ketukan yang dapat digunakan yaitu TiO atau triiodotert dengan rumus kimia Pp C2H5. Namun, senyawa timbal atau Pp ini merupakan racun yang dapat merusak otak, sehingga penggunaannya dilarang dan diganti dengan zat anti ketukan lainnya seperti MTBL atau methyl butyl ataupun etanol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.